Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kali ini, video ini akan saya jelaskan tentang bagaimana kita mempersiapkan untuk mengikuti pretest seleksi PPG Guru tahun 2022 ini untuk guru madrasah. Jadi langkah yang pertama adalah kita buka Simpatika dulu di simpatika.kemenak.go.id. Kemudian login PTK tentunya. Selanjutnya adalah masukkan. Nah, ini bagi yang terpilih ini bisa mencetak surat ini dulu, cetak surat. Nah, lanjut kita klik sekali lagi cetak surat seperti ini. Sehingga nantinya akan tampil informasi peserta ujian di sini. Jadi informasi peserta ujian tampil. Kita bisa cetak sebagai PDF atau kita cetak melalui printer. Petunjuknya di sini sangat jelas petunjuknya itu. Tata tertibnya ada. Kita akan ikuti langkah-langkah ini step by step dari tata tertib nomor 1. Yang pertama katanya pelaksanaan seleksi akademik pretest tahun 2022 ini dengan metode daring pada domisili masing-masing. Jadi kita daring menggunakan perangkat di tempat kita masing-masing. Kemudian ini yang nomor 2 yang paling penting, panduan instalasi dan aplikasi CBT. Seleksi akademik pretest 2022 ini bisa diunduh di halaman ini. Jadi halaman ini di https://bit.ly garis miring selak ini selak artinya garis bawah underscore madrasah 1. Jadi kalau kita masuk kalau kita kopikan linknya seperti ini. Nah, linknya ini kita enter ini. Jadi di sini nanti dia akan masuk ke Google Drive. Kemudian ini perhatikan ada dua folder ini. Pertama untuk guru kelas dan mapel keagamaan. Yang kedua yaitu untuk madrasah mapel umum. Jadi kalau dia itu dari tingkat MTS dan MA, mapelnya itu mapel umum, maka pilih folder ini. Apabila dia guru MI, guru kelas dan mapel keagamaan, MTS dan MA yang mapelnya rumpun keagamaan, misalnya PIKI, SKI, Akidah Akhlak, Al-Quran Hadis, dan bahasa Arab, masuk ke bagian madrasah guru kelas dan mapel keagamaan. Nah, ini kita klik ini atau jangan dulu diklik. Jangan dulu kita klik ganda seperti ini. Kita download dulu. Jadi kalau mau di-download dengan sesuai dengan mapel yang akan kita ikut tes. Jadi misalnya kita mapel umum, kliklah yang ini. Jangan lebih baik satu-satu saja. Nanti keliru menginstal di laptop atau di komputernya. Jadi karena ini beda aplikasinya, jadi pilihlah sesuai dengan pelajaran yang akan ikut ujiannya. Jadi kita klik kanan ini, kemudian kita pilih download. Kita tunggu dulu ini sampai selesai proses downloadnya ini. Ini di bagian sudut, saya ini menggunakan Google Chrome ini.
Jadi di sudut kiri bagian bawah ini eh, keterangannya ini di sini 75,2 megabyte. Jadi cukup lumayan juga ukuran filenya ini, semuanya ini. Ini sudah selesai. Jadi kalau sudah selesai kita buka di foldernya. So in folder kita tempatkan di folder khusus. Misalnya kita letakkan di D misalnya. Kita buat folder misalnya pretest PPG misalnya saja ini. Pretest PPG. Nah, kemudian kita pastekan di sini. Paste. Selanjutnya kita ekstrak menggunakan WinZip, WinRAR atau 7zip. Pokoknya pakai aplikasi untuk ekstrak file yang di zip, ekstrak here, atau kita ekstrak menjadi sebuah folder yang sama namanya dengan yang ini seperti ini ya. Ini yang zip, ini yang sudah diekstrak. Nah, kalau kita buka ini ada dua folder ini pertama untuk macOS. Jadi kalau kita menggunakan komputer atau laptop dengan aplikasi Mac, kita gunakan ini macOS. Tapi kalau kita gunakan Windows, kita pakai yang ini Windows. Jadi untuk menginstalnya kita pilih yang nomor satu ini. Namun sebelum itu kita perhatikan dulu petunjuknya ini. Pertama ada fakta integritas. Jadi fakta integritas ini diisi mungkin ini pakai materai ini mungkin pakai materai. Kita kembali lagi ke surat pengantar ujiannya. Kita ikuti. Kita sudah melewati tahap yang kedua di sini. Panduan instalasi dan lain-lainnya tadi sudah kita download. Yang kemudian nomor 3 ini. Nomor 3, peserta wajib bergabung ke grup WhatsApp. Jadi sebelum tanggal 17. Setelah kita mencetak surat pengantar ini, maka berikutnya adalah kita bergabung ke grup WhatsApp. Nanti grup WhatsApp-nya mana di sini ada grup WhatsApp-nya ini. Kita lewatkan dulu yang nomor 3 ini. Kemudian nomor 4, link Zoom. Ini grup WhatsApp. Jadi di bagian atas ini ada link grup WhatsApp. Ini silakan di copy, kemudian dimasukkan ke browser. Nanti dia akan langsung menuju ke link grup. Tinggal kita klik join saja. Jadi ini link grup WhatsApp-nya ada di sini. Selanjutnya nomor 4 sudah. Nomor 3 sudah bergabung ke grup WhatsApp. Nomor 4 ini link Zoom. Pelaksanaan dan arahan teknis lainnya akan diinformasikan melalui grup WhatsApp. Jadi setelah kita bergabung, nanti ada link Zoom yang diberikan melalui grup tersebut. Nomor 5, peserta harus mengikuti tes sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Jadi di sini informasi jadwal ujiannya itu sudah ada. ID loginnya ada, passwordnya ada, kemudian LPTK pengawasnya ada, ruangnya sudah, tanggal ujiannya ada, waktunya ada, jadi lengkap. Jadi nomor 5 ini semuanya sudah tertera di surat pengantar ini. Selanjutnya nomor 6, peserta harus masuk di ruang Zoom paling lambat 45 menit sebelum pelaksanaan simulasi maupun pelaksanaan tes. Jadi ini ada simulasi. Tadi saya melihat di grup WhatsApp teman yang akan mengikuti pretest ini, memang sudah ada jadwal untuk simulasi. Dan itu masuk ke ruang Zoom ini 45 menit sebelum pelaksanaan simulasi maupun ujian.
Selanjutnya spesifikasi komputer nomor 7 ini. Layar minimal 10 in. Kemudian sistem minimal Windows 8 32 bit atau Mac OS versi 10. Ini perlu jadi catatan, ini Windows 8 minimal, ini Windows 8 32 bit. Jadi kalau Windows 7 ke bawah itu tidak, Windows 7 dan yang di bawah itu tidak bisa, tidak memenuhi spesifikasi. RAM minimal 2 GB, tidak terlalu tinggi speknya. Komputer sekarang ini rata-rata RAM-nya itu paling kecil 4 GB. Yang 2 GB ini komputer lama nih. Kemudian storage 10 GB, audio berfungsi dengan baik, ada speaker, kemudian baterai dalam keadaan tidak drop, dan bisa disiapkan charger. Selanjutnya nomor 8, spesifikasi handphone. Jadi selain komputer, kita harus menyiapkan handphone juga, smartphone, yaitu kamera dan audio yang berfungsi dengan baik. Terpasang aplikasi WhatsApp dan Zoom yang identitas nama di WhatsApp dan Zoom sesuai dengan nama lengkap peserta. Jadi di smartphone-nya ada WhatsApp dan juga di-download di Play Store aplikasi Zoom. Silakan di login Zoom-nya dengan menggunakan nama yang sama dengan di WhatsApp. Tidak ada kendala ini di nomor 8 ini. Kemudian nomor 9, spesifikasi kuota internet yang harus disiapkan minimal 10 GB. Jadi Bapak Ibu yang akan ikut tes itu minimal 10 GB. Jangan sampai kurang, lebih baik gitu. Kemudian spesifikasi ruang ujian harus dipersiapkan, yaitu dengan ukuran lebih dari 2 meter persegi. Jadi ruangannya itu 2 meter persegi, itu artinya 1x2. Jadi kalau kurang dari situ ya mungkin tidak, susah ya. Jadi ini tidak terlalu ini apa spesifikasinya nih. Ruang ujiannya 2 meter persegi. Kemudian tenang, nyaman, pencahayaan yang cukup, dan tanpa ada orang lain. Jadi ini orang lainnya tidak boleh nih berada di dekat kita. Nomor 11, pada saat pelaksanaan tes, peserta harus memperlihatkan surat pengantar. Jadi surat pengantar ini dicetak, kemudian KTP dan fakta integritas yang sudah ditandatangani. Nah ini fakta integritasnya sudah ada ini. Jadi ini dicetak, di print, nama, alamat, bidang studi, nomor peserta ujian ditulis, kemudian dibuat tanggalnya, tempat, tanggal, nama, dan ditandatangani. Selanjutnya itu nanti ditunjukkan, mungkin ini ya, fakta integritas ini ditunjukkan, KTP juga, dan surat pengantar. Informasi yang terkait tata tertib secara detail dapat dilihat di link yang nomor 2 ini. Sama ini nomor 2 ini linknya. Kemudian jika ada hal-hal yang belum jelas, silakan hubungi kontak person Pak Dwi Hamdani Herianto dengan nomor 0898 7469 872. Jadi di petunjuk ini sudah sangat jelas sekali. Tidak ada yang ambigu atau yang membingungkan. Kita sudah download tadi. Jadi kalau kita buka nih aplikasi panduan aplikasi ujian, kita buka ini, kita coba baca nih. Ini sama dengan panduan yang sebelumnya ini. Ini buka yang pertama ini kita review sedikit ini. Panduan seleksi PPG dalam jabatan. Buka aplikasi seleksi dengan klik konfigurasi step 2 mulai seleksi kemenak. Jadi yang ini digunakan ketika kita akan ujian. Jadi yang nomor 2 ini.
Apabila berhasil, akan keluar tampilan seperti ini. Kemudian, masukkan login dengan username dan password yang ada di surat pengantar. Nah, aplikasi yang nomor satu ini diinstal terlebih dahulu. Nanti setelah ini kita install. Kita akan coba install di komputer saya ini. Kemudian, masukkan username password. Nah, sesuai dengan yang surat pengantar tadi. Kemudian setelah masukkan username dan password, klik tombol login. Kemudian, jika berhasil maka akan diarahkan seperti ini jadwalnya ini. Kemudian klik tombol mulai. Jadi untuk mulai kita klik tombol mulai. Selanjutnya setelah melakukan tombol ada disajikan halaman input token ujian. Kirim token. Jika sudah masuk ke jalur pengerjaan, klik tombol mulai. Perhatian tombol mulai mungkin akan bertuliskan ke ruang tunggu. Jika sesi ujian Anda belum memasuki jadwal mulai mengerjakan, Anda juga dapat menekan tombol ini. Setelah menekan tombol tersebut, Anda akan sajikan halaman input token ujian seperti bawah ini. Anda akan mendapatkan informasi token dari pengawas ujian Anda setelah verifikasi peserta sudah selesai dilakukan. Setelah mendapat informasi tersebut, masukkan token pada gambar ini. Setelah yakin token selesai, kirim token. Jadi token ini nanti diberikan oleh pengawas, mungkin melalui grup WhatsApp tadi mungkin, atau melalui Zoom, bisa juga itu, atau juga melalui WhatsApp. Jika token benar akan menyampai halaman seperti bawah ini. Kita klik setuju, mulai. Selanjutnya akan tampil halaman informasi, detail sesi, waktu tunggu, sisa ujian. Seperti ini. Kemudian contoh data adalah tampilan timer. Ini timernya. Sebelum muncul soal ujian, Anda menyampai halaman berikut. Soal akan mulai dalam 2 detik. Selanjutnya akan tampil halaman pengerjaan seperti bawah ini. Ini soalnya. Ini soal. Kemudian ini ada timernya. Ini ada nomor soalnya yang sedang dikerjakan. Sama seperti CBT, mirip-mirip seperti UAM BNBK. Ini seperti itulah kira-kira. Kerjakan semua soal. Kemudian jika sudah selesai, tekan tombol selesai. Jika Anda mengakhiri sesi ujian, maka tampilan halaman sebagai berikut. Selesai. Jadi ini petunjuknya juga sangat jelas, tidak ada kendala ini. Ini petunjuk pelaksanaan ujiannya nomor 2. Berikutnya akan kita lihat lagi panduan instalasi. Nah, ini yang instalasi. Jadi ada aplikasi yang akan diinstal. Buka browser yang masuk ke halaman ini kita tadi sudah download isinya. Kemudian download sesuai dengan mapel umum atau mapel guru kelas MI dan keagamaan beda. Selanjutnya jalankan aplikasi 1. Klik tombol next. Kemudian klik I accept ini, agreementnya ini, next. Setelah itu install. Ini prosesnya. Kemudian finish. Untuk mulai ujian nomor 2 ini, itu waktu nanti ketika jadwal simulasi dan ujian. Nomor 2 diklik. Jadi ini bukan diinstal yang nomor 2 ini. Ini tinggal diklik saja ini. Ini browser pesertanya ini. Jadi nanti kalau diklik ini, aplikasi ini akan menuju ke ujian berbasis online. Browsernya ini akan menuju ke alamat ujiannya. Masukkan passwordnya seleksi. Ini seleksi passwordnya. Setelah benar dia akan tampil seperti ini. Silakan jika ada kendala sampaikan ke WhatsApp. Jadi tidak ada hal yang tidak jelas di sini, semuanya sudah jelas semua. Ini yang nomor 3. Kemudian panduan seleksi akademik calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Panduan seleksi, kita lihat lagi apakah ada yang baru di sini.
rasional, komputer servernya, laptop, peserta. Sama seperti tadi ya. Tata tertib sama, baca saja ini. Pelanggaran sanksi, ketentuan tambahan. Ya, tidak ada. Ini fakta integritas. Sudah jelas semua. Selanjutnya, kita akan coba untuk menginstal. Saya akan install aplikasi SAP yang versi Windows untuk mapel umum. Caranya, kalau diikuti dari petunjuk tadi, tinggal kita klik saja yang nomor 1 ini. Double klik. Kemudian pilih yes. Sudah pilih yes, kita klik next. Kemudian ini sebelumnya sudah saya install ini. Saya remove dulu terlebih dulu, remove dulu. Kita ulang lagi dari ini, saya remove. Sebelumnya saya install ini, saya pernah install ini. Finish ini sudah saya remove ini. Oke, kita ulang lagi, kita mulai install. Klik double klik di sini 2 kali. Pilih yes. Lanjut. Prepare to install. Kemudian next. I accept ini agreementnya. Klik next. Klik install. Nah, prosesnya cepat installnya, tidak terlalu lama. Kemudian klik finish. Selesai. Sudah ini. Jadi kita lihat aplikasi SAP-nya di mana. Di sini masuk dah ini sini. Ini belum. Coba kita lihat di start all program. Ini SAP config tool. Sudah ada ini. Tapi ini tidak perlu diklik karena kalau mau ujian yang diklik itu kan nomor 2 ini. Jadi ini send to desktop saja ini. Send to desktop. Ada shortcutnya ini. Nanti kalau mau ujian tinggal diklik saja ini. Demikianlah tutorial yang bisa saya bagikan ini. Semoga bermanfaat dan bagi yang mengikuti ujian, semoga ujiannya bisa berjalan lancar. Kemudian saya doakan semoga lulus semua sehingga bisa mengikuti PPG dalam jabatan ini, bisa lulus, bisa dapat sertifikat dan bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi nantinya, sehingga guru-guru madrasah ini sedikit demi sedikit bisa memperoleh kesejahteraan, sehingga pada akhirnya mutu pendidikan di madrasah bisa meningkat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.